Penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu tidak berbeda dengan yang tidak fardu, kecuali dengan menyebutkan bahagian-bahagian ilmu. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan kepada fardu yang sedang kita bicarakan ini, terbagi kepada ilmu syariah dan bukan ilmu syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah ialah yang diperoleh dari nabi-nabi alaihi salam dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya, seumpama ilmu berhitung atau percobaan, seumpama ilmu kedokteran atau pendengaran, seumpama bahasa. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbagi kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran dan ilmu berhitung. Dan itu terbagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak fardu. Yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpama ilmu kedokteran, karena pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia. Dan seumpama ilmu berhitung, karena pentingnya dalam masyarakat jual beli, pembagian harta wasiat, pusaka dan lain-lainnya. Inilah ilmu-ilmu. Jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajiban tersebut. Dari itu, tak usah diherankan dari perkataan kami, bahwa ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Juga pokok-pokok perusahaan industri juga termasuk fardu kifayah, seumpama pertanian, pertenunan, dan siasat. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan, karena jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam, maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka. Dan berdosalah mereka itu membawa dirinya kepada kebinasaan. Maka sesungguhnya, yang menurunkan penyakit, dia pulalah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya, serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat itu. Adapun ilmu yang dihitung, utama, tidaklah fardu. Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung, ilmu kedokteran dan lain-lainnya adalah termasuk yang tidak diperlukan begitu penting, tetapi berfaedah menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan. Adapun ilmu yang tercela yaitu ilmu sihir, mantera-mantera, ilmu tenung, dan ilmu balik mata. Adapun ilmu yang dibolehkan yaitu ilmu tentang pantun-pantun yang tak cabul, berita-berita sejarah dan sebagainya. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah. Padahal adalah itu tercela. Dari itu terbagi kepada terpuji dan tercela. Yang terpuji mempunyai pokok, cabang, muqaddimah dan pelengkap, sehingga berjumlah 4. Yang pertama pokok ushul, yaitu 4. Kitabullah Azza wa Jalla, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma' umat dan peninggalan-peninggalan syahabat, atsar. Dan ijma' itu pokok, dari segi bahwa dia menunjukkan kepada sunnah, maka adalah dia pokok pada derajat ketiga. Begitu juga peninggalan syahabat, maka dia juga pokok menunjukkan kepada sunnah. Karena para syahabat radhiyallahu an menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran, dan mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan, apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka dengan dasar ini, para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan sahabat. Dan yang demikian itu adalah dengan syarat tertentu, dalam bentuk tertentu, dan tidak wajar menerangkannya dalam kupasan ini. Yang kedua, cabang furu, yaitu apa yang dipahamkan dari pokok-pokok usul di alaihi salam. Tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal pikiran. Dengan sebab itu maka faham menjadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan dapat dipahami yang lain, seperti apa yang dapat dipahami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim adil itu tidak mengadili perkara ketika dia sedang marah, bahwa dia tidak mengadili juga ketika mau buang air, lapar atau merasa sakit. Ilmu furun itu terbagi 2. Pertama menyangkut dengan kepentingan duniawi, dan termuat dalam kitab-kitab fikih. Yang bertanggung jawab terhadapnya ialah para ulama fikih, dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua menyangkut dengan kepentingan akhirat, yaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti terpuji dan tercela, hal ikhwal yang direlai dan yang dibenci Allah. Pengetahuan ini termuat pada bagian penghabisan dari kitab ini,
yakni dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebahagian daripadanya ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan, dalam ibadahnya dan adat kebiasaannya. Dan itu termuat pada bahagian pertama dari kitab ini. Yang ketiga, muqaddimah, ilmu pengantar, yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Keduanya adalah merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa dan tata bahasa itu tidaklah termasuk dalam ilmu syariah, tetapi harus dipelajari disebabkan agama. Karena syariah, agama Islam ini datangnya dengan bahasa Arab, dan semua agama tidak lahir selain dengan sesuatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Dan setengah dari alat ialah ilmu menulis tulisan. Tetapi tidaklah itu penting, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak tahu tulis baca, ummi. Kalaulah tergambar dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada ghalibnya, lemah dari hafalan, maka menulis itu menjadi penting. Yang keempat, penyempurna, yaitu mengenai ilmu Al-Quran. Dan terbagi kepada yang berhubungan dengan kata-katanya seperti mempelajari qiraah, cara membaca, dan bunyi hurufnya. Dan yang berhubungan dengan pengertiannya seperti tafsir, karena pengertian itu berpegang pula kepada naqal, keadaan di sekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasananya yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Karena semata-mata bahasa saja tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang berhubungan dengan hukumnya seperti mengetahui yang nasikh dan mansukh, yang umum dan yang khusus, yang nash dan yang zahir, dan cara menggunakan antara sebahagian ayat dengan sebahagian lainnya, yaitu suatu ilmu yang bernama ushulul fiqh. Dan ilmu ini melengkapi juga sunnah Nabi. Adapun ilmu penyempurna pada hadits Nabi dan peninggalan-peninggalan syahabat, atsar, yaitu ilmu mengenai perawi-perawi hadits, namanya, keturunannya, nama-nama syahabat, kepribadiannya, dan ilmu mengenai adalah kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam meriwayatkan hadits, supaya dapat membedakan antara hadits lemah dan hadits kuat, dan mengetahui umur mereka supaya dapat membedakan antara hadits mursal dan hadits musnad, dan juga mengetahui yang berhubungan dengan musnad itu. Inilah ilmu-ilmu syariah dan semuanya itu terpuji, bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Jikalau Anda tanyakan mengapakah aku hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia, aku menjawab bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihi salam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke sorga atau ke neraka. Inilah permulaan mereka, dan inilah kesudahan mereka, dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat diperoleh dari dunia itu apa yang patut untuk perbekalan itu. Kalau manusia itu memperoleh dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan, dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa dan sultan untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang kanun untuk memimpin umat manusia itu. Ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah, jalan mengetengahi di antara orang banyak apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi ahli fikih itu adalah guru sultan dan penunjuknya kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Demi sebenarnya hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia. Karena dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat, dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa, raja, dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok, dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok, bersendi, roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal, berpenjaga, hilang. Kerajaan dan kepastian hukum tak sempurna selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fikih. Sebagaimana siasah manusia dengan pemerintahan tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada tingkat pertama, tetapi adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian juga pengetahuan jalan siasah. Seperti dimaklumi
bahwa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedang ibadah haji itu suatu hal, dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah hal kedua. Dan mengadakan pengawalan, di mana haji itu tidak akan sempurna, selain dengan pengawalan itu adalah hal ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya, dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal keempat. Maka hasil dari pengetahuan fikih ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan. Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh apa yang dirawikan dari hadits musnad. Tidak memberi fatwa perintah kepada manusia selain oleh 3 amir atau ma'mur atau yang memikul beban itu mutakallif. Amir ialah imam, penguasa. Merekalah yang mengeluarkan fatwa. Ma'mur ialah wakil dari amir. Yang memikul beban itu ialah yang lain dari yang 2 tadi. Dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Para sahabat Nabi menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa. Hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Dan mereka tidak menjaga benar apabila ditanyakan tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Pada setengah riwayat, ganti dari yang memikul beban itu ialah orang yang bekerja dengan riya. Maka orang yang mau memikul resiko dengan menyatakan sesuatu fatwa, sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencari kemegahan dan harta. Jika Anda menyatakan kepadaku bahwa pendapatku tentang ilmu fikih itu, kalaupun betul, hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, utang piutang, dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadah dari hal puasa dan salat, dan tidak pada yang dilengkapi oleh bahagian adat dari hukum muamalah, dari penjelasan halal dan haram. Ketahuilah bahwa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fikih, dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, ialah 3 Islam, salat dan zakat, halal dan haram. Apabila Anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, niscaya Anda tahu bahwa hal tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia kepada akhirat. Apabila telah dipahami demikian pada yang 3 tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi. Tentang Islam, maka ahli fikih itu memperkatakan tentang yang syah daripadanya, tentang yang batal, dan tentang syarat-syaratnya. Dan tidaklah diperhatikan padanya selain kepada lisan. Dan hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati dengan sabdanya, "Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya?" Sabda ini ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimah Islam dengan alasan bahwa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fikih itu menetapkan syah Islam di bawah naungan pedang, padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan keheranan, tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu memanjang kepada lehernya, dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah di dunia. Dari itu Nabi SAW, "Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku." Nabi SAW menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah, nyawa, dan harta. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi nur hati, rahasianya, dan keikhlasannya yang berguna. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kalau seorang ahli fikih mencemplungkan diri dalam ilmu fikih, adalah seperti kalau ia mencempelungkan diri dalam ilmu kalam dan ilmu kedokteran. Dan dia itu berada di luar bidangnya. Mengenai salat, maka ahli fikih itu berfatwa dengan syah bila salat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan salat serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh syaratnya, dari awal sampai akhirnya. Asyik berfikir menghitung penjualan di pasar, kecuali ketika bertakbir. Salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tak adalah manfaatnya. Tetapi ahli fikih berfatwa dengan syahnya. Artinya apa yang telah dikerjakan telah berhasil menuruti bunyi perintah dan hapuslah daripadanya hukuman bunuh dan dera. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat, dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fikih. Kalaupun ada,
maka adalah di luar bidangnya. Mengenai zakat, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa. Sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat, lalu penguasa mengambilnya dengan paksa. Karena telah diputuskan bahwa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Menurut cerita, bahwa Kadli Abu Yusuf memberikan hartanya pada akhir tahun, akhir haul, kepada istrinya dan ia sendiri menerima pemberian dari istrinya untuk menghindarkan zakat. Maka diceritakannya hal itu kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an menjawab, itu adalah dari segi fikihnya, dan dia benar. Itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat melaratnya lebih besar dari segala penganiayaan. Seumpama inilah kiranya, ilmu yang mendatangkan melarat. Mengenai halal dan haram, maka menjaga diri, wara dari yang haram, adalah sebahagian dari agama. Tetapi wara itu mempunyai 4 tingkat. Tingkat pertama ialah penjagaan diri wara, yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Yaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Tingkat kedua ialah wara orang-orang saleh, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Bersabda Nabi SAW, artinya, tinggalkanlah yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Dan Nabi SAW bersabda, dosa itu membawa penyakit bagi hati, jiwa. Tingkat ketiga ialah wara orang-orang yang takwa, muttaqin, yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikuatiri terbawa kepada yang haram. Bersabda Nabi SAW, tidaklah orang itu bernama orang takwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apanya karena takut kepada yang ada apa-apanya. Contohnya seumpama menjaga diri wara dari mempercakapkan hal orang, karena takut terperosok kepada mengumpat, dan memelihara diri dari memakan sepanjang keinginan, karena takut bergelora semangat dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Tingkat keempat ialah wara orang-orang syidiqin, yaitu berpaling meninggalkan selain kepada Allah Ta'ala, karena takut terpakai meskipun sesaat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, lebih pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun ia tahu dan yakin bahwa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi adalah di luar perhatian ahli fiqih, selain tingkat pertama, yaitu mengenai pemeliharaan diri, wara, saksi, hakim dan yang merusakkan adalah keadilan. Menegakkan pemeliharaan diri, wara, onti, dengan yang demikian, tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Bersabda Nabi SAW kepada Wabisyah, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Ahli fikih itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati, jiwa, dan cara mengatasinya. Tetapi yang ada, mengenai yang merusakkan adalah keadilan saja. Jadi seluruh perhatian ahli fikih adalah menyangkut dengan dunia, yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat adalah termasuk ke dalam percakapannya itu secara sambil lalu. Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya persoalan kedokteran, berhitung, ilmu bintang dan ilmu kalam. Dan sebagaimana termasuknya ilmu falsafah ke dalam tata bahasa dan pantun. Sufyan Ats-Tsuri, seorang pemuka ilmu zahir berkata, sesungguhnya mempelajari ini, ilmu fikih, tidaklah termasuk perbekalan akhirat. Bagaimana? Telah sepakat para ahli bahwa kemuliaan pada ilmu itu ialah pelaksanaannya. Maka bagaimana ia menyangka dia mengajar hukum dhihar, menyerupakan istri dengan punggung ibu, hukum al-li'an, mengutuk istri, hukum as-salam, berjual beli benda yang belum dilihat si pembeli, hanya diterangkan sifat-sifatnya saja oleh si penjual. Sewa menyewa dan tukar menukar uang. Dan orang yang mempelajari hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah gila. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh pada segala amal taat. Dan kemuliaan ialah amalan-amalan itu. Kalau Anda bertanya, mengapa tidak aku samakan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran? Karena ilmu kedokteran juga berhubungan dengan dunia, yaitu kesehatan badan. Dan itu berhubung pula dengan kebaikan agama. Dan penyamaan ini menyalahi dengan ijma umat Islam.
Ketahuilah bahwa penyamaan itu tidaklah suatu keharusan, bahkan terdapat perbedaan antara keduanya. Ilmu fikih itu lebih mulia dari ilmu kedokteran dari 3 segi. Pertama, fikih itu ilmu syariah, karena dia diperoleh dari kenabian. Lain halnya dengan ilmu kedokteran. Dia itu tidaklah termasuk ilmu syariah. Kedua, ilmu fikih itu tidak dapat melepaskan diri sekali-kali oleh seseorang yang menuju ke jalan akhirat, baik dia sehat atau sakit. Sedang ilmu kedokteran tidak diperlukan selain oleh orang sakit, dan orang sakit itu sedikit. Ketiga, ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat, karena dia memandang pada amal perbuatan anggota tubuh. Sumber dan tempat terjadinya amal perbuatan anggota tubuh itu adalah perilaku